Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Ayo, Bapak. Saya tidak tahu persis berapa lama harus menunggu kawan-kawanmu masuk lagi, tapi sambil berjalan kita mulai saja perkuliahan ini. Memang sulit untuk tepat waktu dengan berbagai alasan. Belakangan ini kita terlalu banyak hambatan, apalagi dengan sistem belajar jarak jauh ini amat sulit memonitor kesiapan kita semua. Tapi kalau ada komitmen masing-masing, semua mau melakukan perubahan supaya bisa mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh, ya itu bisa saja ya, bisa terjadi. Saya berharap Anda sehat semua ya, dalam kondisi siap untuk mengikuti perkuliahan. Kita akan membahas pendidikan anti korupsi itu dari sisi budaya. Apakah pertanyaannya, apakah memang pendidikan anti korupsi itu diperlukan oleh mahasiswa, oleh perguruan tinggi? Sebelum saya teruskan, suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas, Pak. Terdengar jelas. Jadi kita memahami pendidikan anti korupsi ini dalam rangka memusuhi korupsinya. Bukan nanti malah kamu tahu jenis-jenis korupsi itu seperti apa, modus-modusnya seperti apa, lalu pingin pula melakukan kegiatan korupsi. Bukan itu ya. Nanti kamu jadi pejabat ini, misalnya satu waktu ya Pak Rija, atau jadi pengusaha, atau jadi guru. Guru apa nggak ada peluangnya korupsi? Ada korupsi waktu. Harusnya masuk pukul 20.30, masuk dia pukul 21 malam misalnya. Harusnya masuk kita pukul 8.40 tepat, masuk dia 8.20. Itu korupsi tuh. Kecuali kita sepakati. Kita sepakati bukan artinya waktunya nggak kita kurangi. Masuknya tadi 9.50, keluarnya nanti 11:10. Tetap dia ya kan 1,5 jam. Itu soal durasinya tidak kita kurangi. Sampai di sini pengantar jelas dulu. Kita hari ini akan membahas jenis-jenis tipologi korupsi itu seperti apa. Satu, yang kedua, modusnya orang melakukan korupsi itu seperti apa. Sebelum itu kita mulai, siapa yang paham arti tipologi itu apa sih kira-kira? Tipologi itu apa? Tipe, Pak. Tipologi. Iya. Tipologi. Tipologi, tipe, asal katanya tipe. Variasi. Jenis. Sama kayak varian. Ya, jenis atau variasi. Kalau kamu tipe-tipe, tahu tipe-tipe laki-laki misalnya. Tipe laki-laki seperti ini, tipe laki-laki seperti ini. Kan ada itu kan? Nah, jadi kita akan memahami hari ini tentang jenis-jenis atau tipe-tipe yang ada di dalam dunia korupsi itu. Bukan untuk dipraktekkan, tapi untuk kita hindari, ya, untuk kita kenali, untuk kita jauhi. Ada yang untuk kita kenali, tapi untuk kita jalankan, untuk kita lakukan. Nah, jadi jenis korupsi dipandang dari segi tipologinya itu ada yang namanya korupsi transaktif. Nah, inilah jenisnya. Apa yang kamu pahami ini? Nampak seri PowerPoint yang saya berikan ini? Jelas? Jelas? Halo? Nampak? Jelas, Pak. Jelas. Terbaca? Baca. Coba dulu kau buktikan Muhammad Iqbal Aditya. Coba baca dulu apa itu yang jenis-jenis korupsi dipandang dari tipologinya.
Jenis korupsi dipandang dari segi tipologi. Satu, korupsi transaktif atau transaktif corruption. Yang kedua, korupsi yang memeras atau extortive corruption. Yang ketiga, korupsi investif atau investive corruption. Yang keempat, korupsi berkerabatan atau juga nepotistic corruption. Yang kelima, korupsi defensif atau defensive corruption. Yang keenam, korupsi autogenik atau juga autogenic corruption. Yang terakhir, korupsi dukungan atau supportive. Corruption. Coba ulangi dulu membaca corruptionnya itu, Sophia. Corruption-nya aja, Pak. Ya, itu yang dikoreksi. Yang lain dah betul. Iya kan? Cara membacanya. Coba ulang dulu. Si Iqbal tadi membacanya apa? Corruption, Pak. Mana pula? Gak nyimak berarti kamu. Apa dibacanya tadi, Winnie? Korupsi Corruption. bukan corruption. Dua kali dia corruption. Jadi corruption itu tidak korup kan dua kali robnya tadi. Jadi corruption itu in English, bahasa Indonesianya korupsi. Ini sudah kita pelajari dulu di pendahuluan kan. Ini berasal dari bahasa Latin zaman dulu. Nah, ini ada 7 tipe, ya, berdasarkan tipenya ini. Tipe ini artinya ilmu tipe, ilmu tentang tipe-tipe. Tahu tipe itu kira-kira model-model lah, jenis-jenis, bisa artinya itu ya. Yang pertama corruption transaktif atau transaktif corruption. Transaktif corruption itu apa kira-kira? Lalu bagaimana contohnya? Cak Wahid dulu, apalah pengertian atau bayanganmu tentang korupsi transaktif itu? Modelnya seperti apa ini kira-kira? Ini kita kutip dari websitenya KPK ini, resmi. Jadi kamu harus baca dan pahami, lalu jangan lakukan. Bukan lakukan, cegah. Wahid, halo, malah menghilang si Wahid. Korupsi transaktif, model apa? Korupsi itu pengertiannya udah ingat pertemuan yang lalu kita bahas, ya? Sebuah kegiatan yang melawan hukum untuk kepentingan diri kita atau kelompok kita. Kepentingannya bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk barang, bisa dalam bentuk jabatan, bisa dalam bentuk apa saja. Ada keuntungan yang kita ambilkan, tapi dengan cara melawan hukum, tidak sesuai dengan hukum. Dalam agama kita, Islam, itu juga ada aturannya. Menggelapkan yang bukan kita punya, ya, atau setuju dengan penggelapan, ada larangannya itu. Keras, ya. Jadi dia tergolong ruswah. Ruswah itu hal-hal yang tidak kita punya tapi kita kuasai. Apa Wahid kira-kira pengertiannya? Isi sebentar, Pak. Tadi dia baru pesan tuh di situ. Langsung hilang. Sekarang si Riza lah mewakili. Saya, Pak. Riza atau Reza? Kan apa kira-kira pengertiannya? Ini si Raya ini yang mana orangnya? Kok nggak nampak wajahnya? Halo Raya, Kak Raya. Saya, Pak.